Ya, halo Next Geners, selamat sore kembali lagi dengan saya Anggita Wulandewi. Kali ini kita memasuki sesi diskusi di sesi kedua hari ini, yaitu di breakout room session kedua dan di room 3. Nah, Next Geners yang udah stay tune terus dari tadi, ini pasti udah menerima banyak ini ya, pengalaman, insights, dan juga tips dan trik. Kalau di sesi sebelumnya itu mengenai bagaimana bisa membangun kemandirian finansial. Nah, di sesi kita sore ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema sukses belajar saham. Nah, ini pasti cocok banget bagi teman-teman Next Geners yang baru mau mulai belajar saham biar semakin cuan. Nah, kalau penasaran tetap stay tune dan saat ini kita udah bersama dengan tamu yang sangat spesial, Pak Hendra Martomo Lim. Maksud kami Pak Hendra Martono Lim selaku founder Arah Hunter. Nah, bagi Next Geners yang mungkin baru dengar soal Arah Hunter ini adalah platform bagi trader saham untuk belajar kondisi pasar saham dan juga strategi jitu untuk berdagang saham. Nah, kita sapa dulu Pak Hendra. Halo, selamat sore Pak Hendra. Good pagi, selamat morning, Anggita. Mari berbagi agar hidup tidak kering. Oke, kita tetap semangat ya Pak untuk Ya, sesi kedua kita hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal gimana sih untuk mulai berdagang atau masuk ke industri pasar saham itu sendiri. Nah, sebelum kita ngobrol ini, izinkan saya membaca dulu sedikit biodata dari Pak Hendra. ya. Ya, untuk sedikit background dari Pak Hendra, dengan nama lengkap Pak Hendra Martono Lim ini kelahiran Surabaya 22 Juli 1970. Nah, untuk pendidikan Pak Hendra ini bersekolah di SMA Pirngadi Surabaya dengan jurusan A1 atau Fisika dengan tahun kelulusan 1989 dan kemudian untuk pendidikan tingginya adalah di Universitas Petra Surabaya dengan jurusan Tourism Department lulus tahun 1992. Nah, ini kalau saya lihat ini rekam jejak dari Pak Hendra ini udah banyak yang mengikuti jenis diklat dan juga kursus di pelatihan bidang pasar modal dan juga keuangan. Yang pertama ada sebagai representative certified securities analyst dengan penyelenggara panitia standar profesi pasar modal, kemudian selanjutnya sebagai master instructor di LSPPM dan selanjutnya sebagai Certified Technical Analyst di AATI. Dan untuk pengalaman kerja di bidang pasar modal Pak Hendra ini sendiri mulai tahun 2007 itu pernah menjadi sales manager di PT Sarijaya Permana Sekuritas. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2010 menjabat Vice President Business Development di PT Kim Eng Securities. Nah, kemudian ini pada tahun 2011 mulai Februari sampai Desember 2011 menjabat sebagai Vice President BSD Branch VP Strategic Brokerage sebagai Vice President di PT OSK Nusadana Securities. Kemudian berlanjut pada tahun 2012 sampai April 2014 itu sebagai development di PT Henan Putih Rai. Kemudian pada Maret 2018 sampai saat ini sebagai CEO di PT Arah Investasi Mandiri atau disingkat sebagai Arah Hunter. Nah, ini sudah banyak sekali panjang perjalanan Pak Hendra dalam bidang pasar modal atau saham. Nah, ini sebelum kita lanjut mulai ngobrol-ngobrol dan sharing pengalaman Pak Hendra, saya mau ingatkan dulu bagi teman-teman Next Geners yang punya pertanyaan atau ingin bertanya langsung dengan Pak Hendra, silakan bertanya dengan menuliskan pertanyaan kalian di microsite yang sudah ada dan jangan lupa cantumin nama kalian dan juga asal perguruan tinggi. Karena di akhir acara ini akan ada hadiah e-wallet sebesar Rp200.000. Dan tidak lupa juga untuk Next Gen Summit ini bisa terselenggara dengan dukungan dan juga kerjasama dari Antar Aja. Nah, sekarang kita langsung tanya nih ke Pak Hendra. Pak Hendra, Ya. ini gimana sih ceritanya memulai karir di bidang finansial khususnya di pasar saham? Lalu mungkin Pak Hendra bisa presentasiin tentang bagaimana memulai usaha atau langsung terjun ke bidang pasar saham atau pasar modal. Oke, jadi kalau misalnya Anda lihat latar belakang saya ini adalah Gunung Bromo. Jadi sebenarnya asal saya ini adalah dari tour guide. Jadi ada saya tour guide,
Kemudian baru tahun 97 baru saya starting to trading. Jadi trading, nah ketika trading tersebut itu saya nggak ngerti itu caranya. Zaman dulu itu nggak ada itu yang namanya sekarang seperti internet itu gampang, itu nggak ada itu ceritanya. Bahkan untuk lihat harga saja, harga saham itu saya sampai langganan yang namanya teletext. Mungkin Oh, Anggita nggak pernah namanya tahu teletext. Itu nggak ada. iya generasi Bahkan kita belum untuk tahu tuh Pak. Ya, bahkan untuk ngitung bahwa untuk misalnya harganya berapa, saya kemudian cari analisanya, pakai moving average dan sebagainya. Itu pada zaman itu saya pakai namanya Lotus 123. Hmm, Mungkin yang buat anak-anak sekarang, waduh opo itu apa belum itu. pernah dengar juga. Sekarang mungkin pakai Excel dan sebagainya. Nah dari sana itu kemudian saya berkembang. Makanya ketika saya ditanya, apa sih kenapa kok misalnya kenapa Anda mau terjun ke dunia saham, itu Anda harus pertama-tama Anda harus punya tujuan dulu. Anda harus punya big why dulu. Kalau big why saya dulu, kenapa saya kepingin masuk di dunia saham ini, selain financial freedom, tapi yang pertama-tama tujuan saya adalah saya Kristiani, tapi mama saya itu adalah seorang Muslim. Nah, suatu hari mama saya itu di kampung saya di Surabaya waktu itu ada rombongan orang naik haji. Mungkin yang kita tahu kalau orang biasanya naik haji, yang naik haji satu, yang nganter berapa orang biasanya? Rombongan. Enggak, ini waktu itu 3 kampung itu yang nganterin. Oh, lebih rame lagi. Berapa lagi? Nah, kemudian mama saya tuh melihat itu seakan itu. Kemudian saya tanya dan saya lihat masih ingat ya, saya masih ingat ada setetes air mata mengalir di sana. Kemudian saya tanya, "Ma, kenapa Mama nangis?" Mama saya kemudian ngomong begini, "Mama kepingin naik haji." Ya, Mama kepingin naik haji. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa saya mau terjun di bisnis saham ini agar saya ingin membuat mama saya naik haji. Itu yang pertama. Hmm, Itu yang jadi ketika saya harus jatuh bangun di dunia saham, itu saya tetap ketika jatuh saya tetap mau bangkit lagi, mau berusaha lagi karena satu alasan yang membuat saya itu harus kuat banget, yaitu adalah kepingin membuat mama saya bisa naik haji. Dan akhirnya ya ketika mama berhasil naik haji, dan ketika saya waktu itu dari Jakarta ya, kemudian saya pulang, ya kemudian pada waktu mama saya lagi duduk, kemudian saya berdiri di toko tersebut, mama pegang di sini. Oh, ketika nama saya itu Hokwan ya, nama kecil saya. Oh, ketika mama di depannya Hajar Aswad, kan berarti kesempatan untuk berdoa itu kan maka paling nggak 10 detik ya. hmm, Mama cuma mendoakan cuma 2 orang. Satu yaitu adalah, kalau kami itu bilang nenek itu adalah emak ya. Emak. Yang kedua, namamu mama sebut di Hajar Aswad. Itu. Jadi saya oleh karena itu ketika di tahun-tahun selanjutnya ketika ada gejolak, karena ketika akhirnya mau berhenti berjuang di dunia saham, saya selalu ingat ini. Saya hmm, selalu ingat ini. Jadi kalau apapun ketika Anda masuk di dunia saham, terutama buat Anda yang baru 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 mulai trading, baru mau belajar di sini, Anda harus punya tujuan besar. Jangan cuma tujuannya saya kepingin kaya aja, atau saya kepingin cuma punya mobil dan sebagainya. Itu Anda gampang sekali jatuh. Begitu hmm. Anda kemudian salah, jatuh, kemudian Anda akhirnya berhenti dan akhirnya nggak mau lagi mau berbisnis saham. Padahal ini adalah bukan main saham. Jangan pernah main saham. Hmm. Kasihan saham itu dipermainkan. Perasaannya gimana? Kalau saya selalu Oke. ngomong begini, Anggita. Kalau saya selalu ngomong begini, bahwa memang dunia saham itu persis kayak cewek. Oh, gimana Sulit, tuh Pak? sulit dimengerti. Tapi saham itu juga kayak cowok. Nggak bisa dipercaya. Nah, ya itu saya setuju kayaknya. Kenceng banget gitu. Ya, Oke. Nah, ini artinya kalau yang saya tangkap dari penjelasannya Pak Hendra harus ada big why ya. Dan betul. motif kita untuk masuk ke pasar saham itu harus reasonable, jangan sekedar pengen kaya doang. Nah, ini mungkin Next Geners juga pengen tahu lebih detail gimana sih seluk-beluk di pasar saham itu. Mungkin Pak Hendra bisa mempresentasikan kepada kita semua.
Oke, silakan. Saya akan mau presentasi dulu ya. Oke. Oke, tadi betulnya tema kita mengenai kiat nabung saham, tapi saya dengar ternyata masih banyak sekali yang teman-teman yang malah belum terlalu ngerti itu mengenai pasar modal. Ya, oke. Jadi pertama-tama yang saya mau jelaskan, Anda bisa kontak saya, yaitu yang di sini ya, atau Anda lihat saja website saya tradingkilat.com, atau Anda tinggal scan di sini, Anda bisa, itu adalah kontak saya semua. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa sih kok perlu berinvestasi? Ini loh pertanyaan yang paling penting. Warren Buffett mengatakan, jika kamu tidak menemukan jalan untuk mendapatkan uang ketika kamu lagi tidur, kamu bakalan kerja seumur hidupmu. Dan kemudian, ya, yang paling sering itu banyak sekarang orang yang ngomong, waduh, ngapain gua harus investasi tambahan, ngapain gaji gua sudah 50 juta, 60 juta, tenang aja ininya. Tapi deng, ketika langsung 2020, apa yang terjadi? Pendapatannya bukan cuma berkurang 50%, tapi malah habis, malah benar-benar di PHK. Betul, malah PHK nggak dapat golden share hand beberapa. Maka mulai sekarang, ketika Anda sudah dalam posisi apapun, jangan pernah Anda cuma bergantung pada single income. Kemudian yang ketiga, dan ini paling penting, Anda harus investasi pada diri sendiri. Warren Buffett, ya, pada saat itu dia mulai belajar berinvestasi di saham umur 11 tahun, dan dia ngomong itu sudah terlambat sekali. Dan salah satu menurut dia adalah investasi yang paling terbesar itu adalah ketika dia berinvestasi pada dirinya sendiri, yaitu dia belajar apa? Belajar public speaking sama Dale Carnegie. Sekitar umurnya pada saat itu sekitar 30-an lebih. Nah, sama dengan Anda juga. Anda sekarang boleh, itu Anda mau belajar, mau misalnya belajar investasi di properti, mau belajar investasi di apapun ya, misalnya, asal jangan investasi ya, asal jangan Anda perhatikan baik-baik. Jangan investasi di yang namanya money game. Itu banyak sekali money game yang katanya satu hari bisa untung 50%. Itu nggak mungkin banget. Ya, satu hari bisa untung 50% nggak mungkin. Too good to be true ya, Pak? Iya, kalau misalnya, walaupun ya, ada selalu Anda harus ingat, pokoknya orang tersebut itu menjanjikan keuntungan fix, ya, yang boleh menjanjikan keuntungan fix itu hanya satu, yaitu adalah perbankan, ya, itu fix, misalnya deposito misalnya 4,8% misalnya, atau 5%. Nah, tapi kalau ada orang yang mengatakan kamu dapat setiap hari 2%, 1%, itu sudah pasti money game. Ya, itu yang paling penting itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya kita, banyak orang yang mengatakan, waduh nanti aja deh, nanti aja mumpung saya masih muda. Ya, mumpung masih muda, nanti aja tuh perkara belajar investasi tambahan itu nanti aja. Salah besar. Kalau Anda mau pensiunnya lagi Anda misalnya 30 tahun, 40 tahun lagi, persiapkan mulai sekarang. Karena apa? Investasi yang terbaik, kapan investasi yang terbaik? Itu adalah ketika Anda paling tidak itu sudah 20 tahun yang lalu investasi yang terbaik. Saya baru bisa merasakan enaknya investasi tersebut, itu baru ketika berapa? Sekitar baru 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu baru pertama kali misalnya saya menciptakan $1 million saya, itu ya mungkin sekitar 18 tahun, 19 tahunan gitu loh. Jadi jangan mikir dulu Anda sudah wah masih muda, kemudian wah itu santai aja ininya, salah besar itu. Dan salah satu yang harus Anda perhatikan, ini yang next gainer yang banyak yang terjebak nih. Mengapa sih sebenarnya Anda harus investasi? Karena Anda investasi itu karena Anda kena yang namanya inflasi. Kalau ditanya inflasi itu apa sih? Kenaikan harga. Kurang tepat sebenarnya. Tapi yang sebenarnya yang paling tepat itu adalah berarti nilai uang Anda itu turun. Nilai uang Anda itu turun. Nah, sebagai contoh, saya kasih ini. Misalnya, ini saya ingat banget ini kenapa saya pakai contoh. Karena saat itu saya masih kerja sebagai general manager di suatu perusahaan pariwisata. Saya di ruko tekstil, ya di waktu itu di Mangga 2, itu saya beli Big Mac. Big Mac-nya itu nggak seperti Big Mac sekarang. Big Mac itu gede segini loh. Gedenya segini. Emang sekarang udah kecil banget. Sekarang agak menciut itu Big Mac-nya. Harganya itu 4.600. Nah, 2017, 20 tahun kemudian,
harganya itu menjadi 32.500. Artinya 606% kenaikannya. Bahkan 2021 itu tetap aja masih ada kenaikan. Itu loh. Artinya apa? Kalau misalnya Anda, perhatikan ya, uang Anda, kalau Anda nggak apa-apakan, misalnya Anda nggak taruh di bank, atau Anda cuma taruh di celengan, uang Anda itu 100 juta. Maka perhatikan, di tahun ke-8 nih, di tahun ke-8, uang Anda, anggap aja itu inflasinya 10% ya, supaya gampang hitungnya ya. Uang Anda di tahun ke-8 itu berkurang menjadi cuma tinggal 47,8. Jika Anda do nothing, maka value uang Anda itu akan berkurang. Bahkan di tahun ke-14 itu cuma tinggal 25%. Bahkan kalau Anda diemin aja dan Anda berharap dengan Anda diemin aja itu uang Anda akan menjadi lebih gede. Salah, uangnya Anda tinggal 13,5% doang sisanya. Nah, jadi oleh karena itu apa yang Anda lakukan? Salah satunya maka saya sarankan adalah investasi. Investasi itu adalah ya kalau di sini itu adalah investasi di pasar modal salah satunya. Ini saya jelaskan kenapa pentingnya di pasar modal. Nah, di investasi pasar modal nanti akan Anda mengenal itu namanya adalah yang namanya itu adalah namanya capital gain, yaitu sama dividen. Capital gain itu misalnya begini, ya, misalnya capital gain itu Anda itu beli harga di harga 1.000, Anda jual di 1.200, kata orang Padang 1.200 itu ya. Begini, 1.200 berarti Anda mendapatkan capital gain. Ya, tapi kalau yang dividen, ya, dividen itu berarti misalnya Anda itu punya satu lot dan yang dia ada total saham perusahaan tersebut itu katakanlah adalah 1 miliar lot. Nah, kemudian ketika perusahaan tersebut itu bagi dividen, katakanlah bagi dividennya adalah 1 triliun, maka Anda berapa mendapatkannya? Anda dapat loh, walaupun satu lot aja, Anda dapat itu 1/1 miliar kali 1 triliun. Berapa itu? Hitung sendiri, saya malas ngitungnya. Ya, itu jadi namanya dividen. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau sekarang ya, bagaimana kalau Anda sekarang itu ya, itu Anda pertanyaan para next gainer, saya tanya kepada Anda. Siapa yang kepingin punya uang yang dibuat untuk investasi saham sekitar 1 miliar? Rata-rata kalau saya tanya pasti jawabannya mau semua, betul. Iya, saya juga mau, Pak. Ya, mau. Tapi caranya gimana? Caranya mudah. Adalah pertama-tama Anda harus sisihkan minimal deh 1,2 juta per bulan. Nah, kalau 1,2 juta itu yang nggak terlalu sulit lah. Kalau Anda untuk kelasnya Anda nggak terlalu sulit itu ya. Ini apalagi ini paling-paling kalau nggak minum Starbucks aja sudah cukup ini kan satu gelas sehari sudah cukup ini 1,2 juta. Betul kan? Ya, ini. Nah, sekarang coba bandingkan. Kalau misalnya di sini, ya di tahun pertama, ya ini artinya Anda sudah mulai nggak mau minum Starbucks deh, ya misalnya nggak mau minum Starbucks. Daripada minum Starbucks, kata Anda, mendingan saya beli MAPI, Mitra di Perkasa, itu yang punya franchise-nya Starbucks. Atau waduh, sudah nggak enak nih, sudah nagih banget, sudah kepingin kopi. Ya beli kopi yang bagus, giling sendiri, itu bisa dapat berapa kilo Tuan? Itu bisa dapat 10 kilo itu kalau 1.200.000. Malah bisa Anda tuh kalau dikasih air panas 10 kilonya itu malah bisa buat mandi. Berendam, lulur juga bisa. Ya. Nah, misalnya nih, ketika 1 tahun pertama, ya 1 tahun pertama Anda mendapatkan cuma 16,1. Nah, ini biasanya para next gainer itu kan orang yang gengsian biasanya. Dia diomongin ketika kita minum Starbucks yuk. Ah, enggak deh. Baru di tahun pertama, uang Anda kan baru terkumpul 16,1 nih. Ya, 16,1. Ah, itu masih Anda tuh diremehkan itu. Ya, emang enak, kamu nggak minum Starbucks, dapatnya cuma 16,1 gitu ya. Ininya, mumpung masih muda, ayo gitu kan. Oke, terus benar, sampai 5 tahun pun itu cuma baru 100 juta kurang. Nah, tapi perhatikan. Ini perhatikan. Di tahun ke-10,
ini baru Anda 259 juta. Hmm. Kalau di tahun pertama itu Anda berfoya-foya misalnya pakai uang, misalnya uang ngutang dan sebagainya, Anda beli mobil 250 juta. Di tahun ke-10, mobilnya harganya berapa? Nyaris zero, Hmm. nyaris habis. Tapi Anda itu baru mendapatkan 259. Tapi di sini. Nah, kemudian di tahun 19, seperti saya katakan tadi, rata-rata itu biasanya orang yang mendapatkan 1 miliar pertama, 1 juta dolar pertamanya itu biasanya kalau yang setahu saya, kalau sudah benar caranya, itu adalah sekitar 19 sampai 20 tahun. Nah, ini kurang lebih adalah sekitar, di sini adalah ketika di tahun ke-20 itu adalah 1059. 1 miliar. Pertanyaannya, waduh kata next Gender, aduh itu lama banget kakak. Ini ya. Tadi saya mau dipanggil sama Anggita, Om, jangan panggil saya Om. Beli saya ya. Panggil saya Bapak boleh, atau panggil saya yang panggilan kesukaan saya. Saya tuh lebih suka dipanggil, itu saya nggak mau dipanggil Suhu. Suhu itu kan guru gitu ya. Saya nggak mau. Saya lebih suka dipanggil adalah Suheng. Suheng itu adalah kakak laki-laki seperguruan. Ya. Oke. Tapi kalau Anda sudah panggil Suheng, jangan panggil saya lagi Pak Suheng, Om Suheng, atau Adinda Suheng. Nggak tepat. Panggil saja Suheng saja cukup. Ya, Suheng, tapi jangan disingkat-singkat. Nanti panggilnya Heng. Apalagi Jadi kalau di beda lagi. Surabaya nanti ketemu di Surabaya, gitu. Abok. Ya, jadi 1 miliar. Waduh, ini lama banget Suheng, ini 20. Nah, kalau mau lebih cepat ya naikkan dong. Ya naikkan, jangan 1,2 juta. Dan jangan cuma ditaruh aja. Belikan saham yang untungnya kurang lebih itu dia bisa menghasilkan sekitar 12%. Tapi apakah semua saham itu bisa menghasilkan keuntungan 12% setahun? Tidak. Banyak yang lebih malahan. Asal Anda tahu caranya. Gitu. Nah, kalau misalnya ini saham ya, perhatikan ini saya kasih tahu dulu bahwa itu emiten seperti Astra. Kenapa kok mereka mau jual, berani kok mereka jual saham? Mereka kan mau mengembangkan usaha. Ya kan perlu dana. Nah, kalau perlu dana tersebut itu makanya bisa ada beberapa cara, misalnya pinjam ke bank dan sebagainya. Salah satu pembiayaan murah yaitu adalah ke masyarakat itu, yaitu melalui bursa efek. Dan enaknya dengan bursa efek tersebut itu adalah Anda diawasi sama OJK itu. Dan ketika ini yang bursanya penyelenggaranya itu adalah IDX. Dan kalau Anda tuh masih berupa uang ya, misalnya itu namanya RDN. Jadi adalah rekening dana nasabah. Tenang, itu ada yang ngawasin. Ini namanya adalah KPI, Kustodian Penjaminan Efek Indonesia. Atau yang kemudian ada lagi, kemudian namanya kalau sudah jadi saham, ya kalau sudah jadi saham itu yang ada Kustodian Central Efek Indonesia. Tapi ingat loh ya, ini artinya kalau ke C tersebut, itu misalnya kalau Anda itu beli 10 lot, itu akan dijamin Anda mendapat 10 lot. Tapi tidak menjamin begitu harganya 10, misalnya Anda belinya itu harganya 1.000, kemudian harganya menjadi 100, kemudian Anda minta sama kasih, balikin 900. Ya nggak bisa, Rek. Ya opo, nggak bisa, remes sampean. Ya, Ada aturannya ya, Pak Toto. Ada aturannya. Anda belinya 10 lot, dikasihnya 10 lot. Kalau misalnya Anda cuma dikasihnya 9 lot, nah itu urusannya ke C. Tapi kalau Anda belinya 1.000, kemudian harganya turun menjadi 900 atau 1.000 dan kemudian misalnya naik sampai ke 10.000, ke C nggak ikut-ikut, cuma itu mencatat aja bahwa sekarang harga terakhirnya misalnya itu adalah berapa, gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling sering tanyakan. Apa sih beda investasi saham dengan judi? Kalau menurut Anggita, kira-kira apa sih bedanya, Anggita? Kalau investasi saham itu kan sesuatu yang seperti tadi terawasi ya di pasar modal, pasar di mana ada pengawas seperti OJK yang memfasilitasi IDX. Nah, kalau judi itu kayak kita gambling nggak pasti untung, tapi nggak pasti rugi juga. Gimana tuh Pak? Benar nggak? Nah, ini kebanyakan orang mengatakan ya, oh kalau saham itu ya, kalau saham itu katanya begini, kalau judi itu adalah untung-untungan. Ya, sama aja kalau Anda juga masuk ke saham dan kemudian Anda masuknya ngawur-ngawuran, ya itu menurut saya juga sama dengan judi dong. Ya, oke. Ada juga yang ngomong begini, wah
Kalau kalau judi ya, kalau judi itu nggak ada analisanya. Jadi itu Iya. nggak ada analisanya, misalnya dan misalnya kayak tadi katanya nggak ada pengawasannya. Salah loh. Kalau Anda judi misalnya di beberapa tempat perjudian, itu pengawasannya lebih ketat itu. Oh gitu ya Pak. Kalau lebih ketat. Ada ngomong itu kan judi kan nggak ada analisanya. Ya, Hmm. sopo sing ngomong rek katanya arek Surabaya gitu. Siapa yang bilang? Ya, beberapa pejudi profesional itu malah mereka kalau misalnya berjudi itu analisanya jauh lebih kompleks. Mereka Hmm. pakai statistik, mereka misalnya penjaga gawangnya siapa ini, misalnya main bola itu penjaga gawangnya siapa ini dan sebagainya. Ini pemainnya siapa? Mereka tuh taruhannya itu sudah seperti itu. Beda yang membedakan, benar-benar yang membedakan adalah saham dengan judi adalah kalau Anda beli saham sebenarnya Anda itu membeli perusahaan. Hmm. Itu bedanya. Kalau judi, misalnya Manchester lawan Manchester United lawan Manchester City misalnya. Berarti Anda membeli ketika Anda berjudi misalnya bertaruh pada Manchester United. Apakah Anda ketika beli tersebut Anda membeli sahamnya Manchester United? Enggak. Tapi kalau misalnya Anda tuh membeli saham satu lot saja. Perhatikan baik-baik ya, satu lot saja itu sebenarnya Anda itu adalah pemilik perusahaan. Jadi saham itu apa sih? Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perseroan yang Oke. merupakan klaim atas penghasilan kekayaan tersebut. Hmm. Jadi, kalau misalnya di Indonesia ini kan satu lot sama dengan 100 lembar ya. Kalau di Indonesia minimal pembelian saham itu adalah satu lot. Ya, itu Hmm. minimal adalah satu lot. Jadi sebenarnya ya, kalau Anda sekarang ya yang lagi misalnya pekerjaan Anda lagi kurang bagus ya, Anda harus tahu bahwa Anda satu lot pun itu sebenarnya Anda pemilik Hmm. ya. Jadi kalau misalnya ketika nanti Anda mau ngelamar ini sudah mau ngelamar sama calon istri Anda gitu ya, tapi pekerjaan Anda lagi kurang bagus nih. Nah, ingetin sebelum Anda ngelamar, Anda tolong beli paling enggak itu satu lot itu Bank BRI ya kurang lebih adalah sekitar 400.000, Bank BCA kurang lebih sekitar 3 juta, Bank Hmm. Mandiri itu ya kurang lebih ya sekitar berapa itu sekitar 500 ribuan, 600 ribuan. Dan kemudian ketika ditanya sama calon mertua Anda, kamu kerjanya apa? Anda jawab dengan gagah berani, pekerjaan saya ini sebenarnya adalah pemiliknya Bank BCA, Asik. Bank BRI, Bank Mandiri. Iya. Begitu. Harusnya Bohong nggak? secara teknis emang Bohong. bener. Bohong nggak ada? Enggak bohong. Berlebihan Iya. sekali, iya. Ya, jadi ingat ya. Jadi berbisnis saham itu adalah benar-benar bisnis. Bahkan MUI melalui di fatwanya nomor 80 tahun Hmm. 2011 itu mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah bisnis. Hmm. Oleh karena itu juga mulai disusun nih, mana beberapa saham yang berdasarkan kriteria yang syariah. Salah satunya saham yang syariah itu contohnya begini. Ya, saham yang syariah itu contohnya adalah misalnya pertama itu tidak ada yang riba. Jadi misalnya Bank BRI, Bank BCA dan sebagainya, bank konvensional itu semua pasti nggak masuk syariah. Yang kedua, tidak ada yang perjudian. Hmm. Nah, kalau di Indonesia itu memang nggak ada perusahaan yang perjudian tersebut itu nggak ada. Tapi kalau di Amerika itu ada, ya itu ada Amerika. Yang ketiga adalah itu tidak ada yang yang minuman keras, kemudian minuman keras, kemudian rokok dan sebagainya itu nggak masuk yang syariah. Oke. Nah, itu jadi kemudian yang paling bagusnya adalah yang di syariah ini. Ya, walaupun namanya syariah, tapi beberapa teman saya yang mereka itu pengawas dewan gereja dan sebagainya, ada beberapa teman saya yang Buddhis, mereka lebih prefer itu mereka investasinya itu pada saham-saham syariah, Hmm. ya. Karena satu yang membuat mereka menarik. Yaitu kenapa? Yaitu bahwa hutangnya perusahaan-perusahaan yang syariah ini nggak boleh lebih besar 45% daripada daripada asetnya. Itu luar biasa. Hmm. Jadi kalau misalnya bisnisnya perusahaan tersebut itu habis total ya, misalnya maka dia akan bayar hutangnya masih sisa 55%. Itu. Oke. Ya. Dan ingat ya, membeli saham sama dengan membeli perusahaan. Contohnya apa? Berarti kalau Anda membeli satu lot saja, maka Anda itu bisa disebut adalah pemilik perusahaan tersebut. Jadi ya itu ingat ya,
Ya sekali lagi ya, di zaman sekarang ini perhatikan baik-baik, terutama buat Anda yang sudah married. Ya, buat Anda yang sudah married ya, perhatikan baik-baik. Ada perkataan yang mengatakan bahwa di balik dompet yang tebal terdapat jiwa yang tenang. Karena karena kantong kosong nyaring bininya. Iya, bininya ngomel-ngomel. Nah, oleh karena itu, jadi Anda mulai sekarang Anda mulai belajar itu buat berbisnis saham. Dan Anda perhatikan ya, ya buat terutama yang teman-teman yang masih belum married dan sebagainya, ya Anda sekarang itu banyak sekali orang yang kalah. Kalau hanya mengatakan I love you saja itu kebanyakan kalah. Iya, Kebanyakan betul. mereka kalah sama yang orang yang mengatakan, oh kamu suka itu ya, nanti saya beli aja, saya yang bayarin. Ya, Itu betul itu Pak, betul banget. ya sudah nggak musim lagi, Anda jadi tampan aja. Sekarang itu loh, kalau bisa tuh memang tampan, ya apalagi mapan itu lebih bagus lagi ya. Iya, Nah, tampan lihat terus nih. cuan lagi. Iya, apalagi kemudian setiap tahun kemudian setiap misalnya mau jadi kemudian ketika ada rapat umum pemegang saham, Anda sekali-sekali ikut. Maka ketika Anda ikut di situ, maka Anda dapat mendapatkan tag. Di situ tulisannya itu pemegang saham. Keren ya Pak. Wah, caranya gagah itu pemegang saham. Tolong difoto itu. Iya, itu ya, jadi pemegang saham. Oke, nah jadi itu penting sekali. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, waduh saya ini sudah kepingin banget nih cara cara nabung saham gimana. Hmm. Nah, ini pertama-tama, ini banyak yang salah. Banyak orang yang ngomong, waduh saya kepingin sekali nih cara nabung saham. Jadi gimana caranya? Pertama-tama yang dilakukan tuh biasanya apa? Mereka langsung pergi, kadang-kadang tuh pernah tuh kejadian. Saya sampai ketawa ngakak. Yaitu dia pada suatu hari dia kepingin beli sahamnya BCA, dia pergi ke tellernya BCA, Oh, ke banknya malah. BCA. Kemudian itu sesuai itu. Ya jadi dia tiga berarti misalnya saat itu adalah 20 ribu misalnya BCA waktu itu masih 20 Hmm. ribu. Dia tulis itu 2 juta. Berarti kan 20 ribu kali 100 ya. Dia tulis di situ. Dia setorkan. Kemudian ini buat apa? Kemana Pak? Saya mau beli sahamnya BCA. Saya mau beli bank kamu ini katanya. Ini lontong ini. Udah salah, Udah nekat salah. lagi. Nggak bisa. Berarti Anda harus buka dulu rekening efek. Hmm. Nah, kalau buka itu di mana? Bukanya itu harus di perusahaan namanya sekuritas. Nah, Oke. kadang-kadang ya ini banyak orang juga masih belum mengerti. Ya, dulu pun ya ketika pertama-tama ya ketika di tahun 2003, 2004 itu ketika saya pulang ke Surabaya ya, itu kalau saya ketika ditanya, "Kamu usahanya apa?" Kalau saya jawabnya tuh saham gitu ya. Hmm. Langsung tuh banyak yang langsung saudara-saudara jauh saya dari mama atau dari papa itu begitu saya ngomong, "Kamu saham ya?" Langsung mukanya begini. Oh. "Budi." Eh, Gitu. Sampai nggak begitu. hmm. Ya saya ya udah saya diem aja ininya ya kan. Buat saya nggak masalah ininya. Tapi ya karena akhirnya ketika saya 2007 kan saya sudah mulai di sekuritas. Ya mulai di sekuritas ketika saya pulang lagi ke Surabaya ya itu kemudian ditanya, "Kamu sekarang kerja di mana?" Nah, dijawab sama sama ini, "Oh, saya kemudian saya jawab, "Saya kerja di sekuritas." Dia kemudian lihat penampilan fisik saya. Dipandangin terus ini. Ya dia pandangin, kamu itu ikut bela diri apa kok sampai Loh, kerja oh dipikirnya tuh dipikir sekuritas itu sekuritas. security. Wah, boderem. Banyak Kamu yang ikut bela masih diri. kurang ya Pak pengetahuannya berarti. Iya. Jadi oleh karena itu masih banyak sampai sekarang. Ya, Hmm. jadi oleh karena itu Anda perusahaan sekuritas itu berapa sih sekarang yang ada di Indonesia? Itu yang bagus yang mana? Yang bagus itu 100, ada 100 sekuritas. Yang bagus yang mana? Semuanya bagus. Selama masih di bawah OJK, itu semuanya bagus. Kalau sama OJK, kalau perusahaan tersebut itu nakal dan sebagainya atau tidak modalnya kurang kurang besar, itu maka akan dikeluarkan. Sekarang tinggal 100 mungkin. Nah, tinggal Anda pilih aja kalau misalnya Anda yang dari misalnya dari Papua atau dari mana, Anda pilih aja yang sudah bisa online. Sekarang sudah pilih aja online. Kemudian yang setelah itu kalau sudah punya, jadi kalau ditanya kapan waktu yang terbaik, kalau ketika saya ditanya kapan waktu terbaik Anda untuk masuk di dunia saham,
Waktu terbaik adalah ketika pertama kali Anda buka rekening efek. Itu waktu terbaik. Ya, Artinya jangan sedini mungkin itu waktu yang terbaik ya Pak, nggak iya, waktu. jangan nunggu lagi ya, tunggu nanti deh, tunggu saya punya uang. Kalau Anda nunggu punya uang, nggak pernah punya uang kamu. Iya Coba benar benar percaya benar. aja. Ya, misalnya, kemudian ada yang ngomong, misalnya, waduh, aduh, saya nunggu nanti sebentar lagi deh, saya tunggu sampai benar-benar saya sudah settle semuanya. Nggak Hmm. pernah settle. Iya betul betul. Ya, jadi alokasikan, jangan jangan banyak alasan. Ya, orang sukses itu akan menemukan jalan. Ya, tapi orang yang gagal itu akan menemukan alasan Hmm. itu. Nah, kemudian Anda setelah itu Anda bisa sisihkan dana, ya. Kemudian setelah itu pilih saham. Nanti penjelasan pilih sahamnya itu seperti apa? Ya, itu Anda bisa nanti akan saya jelaskan ya kriterianya. Paling nggak yang paling sederhana dulu, ya. Kemudian setelah itu beli saham secara rutin, ya. Kemudian tabungan masa depan menjadi milik Anda. Nah, syaratnya apa sih? Nah, ini gampang. Syaratnya untuk Anda untuk yang nabung saham tersebut, perhatikan ya, kalau untuk nabung saham itu Anda harus belinya itu secara berkala. Nggak boleh itu Anda langsung misalnya punya uang Anda 10 juta, ya kemudian langsung Anda belikan semuanya. Itu kurang tepat. Hmm. Kenapa Nah, begitu kalau Pak? ya, soalnya kan kalau Anda kan tujuannya untuk menabung. Oh, Kalau oke. tujuannya menabung itu adalah untuk jangka panjang. Hmm. Oke, clear ya di sini. Karena apa? Kalau Anda kecuali kalau Anda trading. Kalau Anda trading Anda boleh aja tuh beli 10 juta dan Anda berharap itu bisa misalnya apalagi kalau sudah punya ilmunya. Misalnya dia Hmm. dari 10 juta menjadi 11 juta misalnya Anda jual, itu boleh. Hmm. Tapi kalau Anda mau nabung saham itu syaratnya pertama harus jangka panjang. Paling enggak kalau menurut saya itu sekitar 60 bulan. Hmm. Ya, semakin panjang semakin bagus. Ya, kemudian setelah itu ya Anda harus beli secara berkala. Nah, syarat-syarat perusahaan tersebut itu apa saja syarat-syaratnya? Ya, Anda bisa perhatikan misalnya di sini adalah net profitnya. Jadi ini yang saya minta, ini net profitnya itu paling enggak itu sekitar 1 triliun per tahun. Oke. Ya, kenapa kalau 1 triliun per tahun? Ya, kalau misalnya dia pendapatannya itu misalnya 1 tahun itu misalnya cuma 1 miliar, lah ya kalah sama saya dong kalau kayak begitu. Ya perusahaannya berarti kurang kurang bagus, apalagi perusahaannya itu kalau rugi, ya nggak bagus lagi Hmm. dong. Ya minimal ini Iya. 1 triliun. Lebih gede lebih bagus. Ya, kemudian NPM-nya, NPM itu apa? Net Profit Margin. Ini yang paling sederhana ya, ini karena untuk umum. Kalau misalnya mau penjelasannya yang lebih komplit lagi, ya berarti nanti Anda bisa ikut kelas yang lain ya. Nah, di sini NPM itu adalah 12% setahun. Kenapa saya pilih minimal 12% setahun? Ya tadi kan masih ingat tadi yang 1,2 juta kita. Nah, Iya. di sana itu kan berarti kalau perusahaan tersebut itu untungnya minimal 12% setahun, maka kemungkinan besar harga sahamnya itu juga bagus, akan Hmm. bisa bergerak. Nah, kemudian syarat ketiga, ini adalah selalu bagi dividen. Nah, ini penting, selalu bagi dividen. Karena kalau saham tersebut itu misalnya masih perusahaan baru, biasanya dia tuh nggak mau bagi dividen. Karena apa? Untuk dikembangkan. Nah, perusahaan yang baru tersebut itu kan masih ada kemungkinan dia akhirnya utangnya terlalu banyak, dan kemudian nggak bagi. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut itu bagi dividen, itu bagus. Jadi dia paling nggak sudah settle. Nah, dan yang ini bonus 5 tahun terakhir masuk LQ45. Nah, sekarang kira-kira saham apa saja yang masuk di dalam kriterianya. Salah satunya yang bisa Anda perhatikan itu yang kegemaran saya, yaitu adalah saham ini saya tulis di sini ya. Bank BRI itu boleh. Oke. Ya, Bank BRI, terus kemudian Bank BCA, BPCA itu boleh juga. Terus kemudian Paninbank ini juga boleh. Terus kemudian Telkom itu juga boleh. Unilever ya, Unilever itu boleh. Terus kemudian ICBP ya, Hmm. ICBP. ICBP itu mungkin buat yang baru tahu ya, itu adalah yang jualan Indomie ya, Hmm. yang jualan Indomie ya, Indomie. Jadi bukan Indofood ya. Indofood itu yang bukan jual Indomie. Indofood itu adalah yang konglomerasinya ya. Oke. Oke, ICBP-nya itu yang jual. Saya lebih prefer daripada Indofood-nya, saya lebih prefer ICBP-nya ya. Nah, ini kalau buat Anda ya, Anda boleh kalau buat Anda terutama yang masih jomblo ya, Anda bisa pilih itu Indofood ya.
Atau Hmm. misalnya boleh juga pilih yang IJBP juga, ya. Karena apa? Anda kemudian ngerayu sama teman wanita Anda, kemudian Anda bilang, haruskah aku jadi Indomie supaya aku menjadi seleramu? Ya, Bisa, bisa, bisa. Indomie selera aku kan. Ya, oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi mungkin sebelum lanjut ke yang bagaimana cara ini ya. Oke. Nah, ini saya pengen tanya, Pak, resiko-resiko apa sih yang mungkin perlu kita perhatikan sebelum masuk ke dunia pasar modal? Ini kan seperti yang tadi Ya, Pak Hendra juga sempat bilang, eh, apa ya, main saham dengan main judi itu sebenarnya bukan sama. main Jadi kayak saham. Ya, sama-sama sama-sama apa ya, sama-sama untung-untungan gitu. Ini artinya kan akan ada risiko. Ini apa yang perlu diperhatikan? perhatikan ya. Saya nggak pernah mau ngomong lagi, saya sudah tobat dan tidak pernah mau ngomong yang namanya itu adalah main saham. Ingat ya tadi ya, Oh, oke, saham itu bukan permainan. oke. Jadi kalau kita ngomong itu adalah investasi saham. Ya, Investasi. kita ya berdagang saham itu boleh, bisnis saham boleh. Jangan ngomong main Nabung ya, saham. Pak. Sip. Nah, kalau Nabung. menabung itu berarti Anda belinya berkala, bukan dagang. Kalau Oke. dagang itu beli, jual, kayak begitu ya. Nah, tapi perhatikan ya, tetap ya perhatikan semua bahwa ada yang namanya resiko. Mhm. Semua bisnis apapun itu pasti ada resikonya. Resiko yang pertama adalah yang kita sebut itu adalah untung besar. Ya, berarti ada peluangnya, ada peluangnya. Peluang pertama itu adalah untung besar. Oke, setuju ya? Semua bisnis itu. Mhm. Kedua adalah untung kecil. Ya, yang ketiga itu adalah apa? Yang ketiga itu adalah impas. Ya, Mhm. kemudian yang keempat itu adalah untung kecil. Ya, yang rugi kecil. Yang kelima itu adalah rugi besar. Nah, kalau Anda sudah belajar mengenai saham, maka Anda harus tahu dulu yang rugi besarnya itu apa. Rugi besar dan yang paling besar itu adalah kalau saham tersebut itu terkena yang namanya delisting paksa, Itu apa tuh, Pak? force force delisting. Gini. Jadi perusahaan tersebut kalau misalnya dia begitu masuk ke dalam bursa, itu kan dia namanya go public ya. Mhm. Oke. Nah, tapi kalau dia dikeluarkan paksa, ya Oke. istilahnya kalau misalnya kalau mahasiswa itu di drop out gitu. Ya kalau di drop out itu kan karena banyak masalah itu kan berarti ya. Mhm. Ya, itu istilahnya itu bahasa bahasa mahasiswanya itu ya. Oh, gaya banget saya kebetulan kuliahnya cuma D3 nih kok ngomong ke bahasa. Ya. Nah, itu berarti kalau drop out tersebut, jadi itu namanya delisting paksa. Ya, delisting itu ada dua, Anggita. Ya, jadi ada satu yang namanya voluntary delisting, yang kedua itu adalah delisting paksa. Kalau voluntary delisting itu ciamik banget. Contoh yaitu Aqua. Ya, Mmm. Aqua itu pernah dulu go public. Ya, Mmm. bahkan beberapa teman saya itu pada waktu itu dia itu beli harga Aqua itu pada saat itu mungkin sekitar 5.000 sampai 10.000 per lembarnya. Oh, iya, iya. Ya, tapi ketika dia voluntary delisting, maka dia harus beli semua saham-saham yang ada. Dia harus beli semua. Dan Anda tahu nggak, Anggita, kira-kira yang dia belinya 5.000 tersebut dihargai sama Aqua berapa per lembarnya? Mmm, 500.000. 500.000. 500.000 Oh, per lembar. menang banyak dong ya, Pak? Wah, itu bukan menang banyak lagi. Itu dia pada saat itu, dia itu sampai, ya memang dia namanya hoki juga nggak bisa di ngomong ya. Dia saat itu, ya memang dia anak orang kaya ya. Dia pada saat itu dibelikan sama papanya rumah, dan rumahnya tersebut itu dia gadekan. Mmm. Dibeliin papanya, tapi rumahnya gadekan. Ini anak kurang ajar nih. Dibeliin apa? Dibeliin Aqua ini. Karena alasannya Oh. sederhana. Dia ngomong begini sama saya. Ya, dia ngomong begini. Bayangin aja, itu 1 liter air lebih mahal daripada 1 liter bensin. Ini kan orang gila. Iya, Betul nggak? bener, Ini bener. pasti luar biasa. Tapi kebalikannya kalau dia force delisting misalnya Cipaganti. Ya, Cipaganti itu ya kalau Anda misalnya tuh beli sahamnya 2016. Mhm. Ya 2016 Anda belinya 2016, terus kemudian Anda sampai tanggal 19 Oktober 2017 Anda belum sempat jual. Kalau misalnya saat itu Anda beli katakanlah itu 100 juta, maka perhatikan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Itu berarti uang Anda 100% hilang. Mmm.
Iya, iya. Jadi jangan salah pilih saham, makanya beli saham itu jangan cip-cap cip-cup, jangan cuma dengerin orang. Anda harus tahu, harus belajar. Kayak riset Gitu. dulu ya Pak intinya ya. Iya, intinya tuh jangan cuma dengerin, wah ini ada jadi si siapa? Misalnya ada ada yang ngomong ini beli saham ini. Nah, Hmm, kemudian Anda ikut-ikutan dan begitu iya. sahamnya turun, Anda ini enaknya diapain ya saham saya? Ya, itu salah. Kemudian Iya. kemudian yang kedua, berarti Anda harus ingat ya, ada kemungkinan seperti ini. Itu namanya yang disebut itu adalah ke penurunan harga atau capital loss. Contoh, misalnya Anda beli misalnya Trump ini ya, saham yang Trump, ini misalnya Anda beli di harga 400, terus kemudian harganya dia turun tuh sampai misalnya katakanlah di 200 di sini, 200. Jadi ketika Anda jual, ya jual rugi, istilahnya itu capital loss, maka Anda ruginya berapa? 50%, tapi masih ada uang. Hmm, Tapi kalau Anda biarkan saja, misalnya Anda ketika belinya di 400 dan Anda diamkan saja, sekarang harganya 50 nih. Dan ketika harganya 50 tersebut, ini kemungkinan besar ya Januari 2022, ini kemungkinan besar ini akan di delisting hmm, paksa. Berarti uang Anda akan habis total. iya. Nah, saham ini, ya kalau saham itu kan sekarang ada, kalau saham yang tipe pengembangan jadi 50 miliar sampai 250 miliar, itu dia tuh sama papan utama, itu dia minimal harganya 50. Hmm, Tapi yang akselerasi itu harganya minimalnya itu bisa sampai satu. Ya salah satu yang sudah nilainya di bawah 50 itu kalau nggak salah plan ya PALN itu sudah harganya di bawah 50. Nah, sekarang pada September 2020 itu harga saham Gocap itu 104 loh. hmm. Bayangin aja 104 104. itu. Ya. Jadi sekarang saham yang ada di Indonesia ada 730-an. Ada 104. Mhm. Ya sepertujuh. Ya sepertujuhnya itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ya, itu resikonya. Oke. Nah, itu yang jadi Anda perhatikan ya. Jadi jangan cuma Anda kalau misalnya perhatikan. Kalau Anda mau bisnis apapun, Anda harus selalu tanya dulu resiko terbesarnya apa. Mhm. Kalau Anda sudah tahu resiko terbesarnya, maka Anda akan lebih gampang untuk mengatur. Seperti katanya George Soros, manage your risk first. Jadi Anda diatur dulu resikonya, then profit come to you. Oke. Gitu. Bisnis apapun cari tahu dulu resikonya apa. Ya, resiko terbesarnya dulu. Oke. Nah, Pak Hendra ini saya mau tanya ke Pak Hendra dulu, apakah paparan presentasinya masih ada yang mau disampaikan? Soalnya Boleh, ini, boleh langsung. Kalau oke, misalnya ada pertanyaan langsung atau misalnya bagaimana cara sebagainya, nanti bisa saya oke. jelaskan. Oke. Nah, ini udah ada banyak banget nih Pak Next Geners yang pengen tahu lebih banyak soal saham nih. Banyak dari Ya, mahasiswa. boleh. Salah satunya ada Nabila dari UGM. Halo Pak Hendra, apakah Bapak ada saran bagaimana kami menilai sebuah perusahaan yang sehat? Tidak hanya secara financial growth dan juga work ethics. Nah, bagaimana saya yang awam bisa melihat dan menilai sisi-sisi dari perusahaan tersebut karena saya bukan big risk taker dan meskipun saya ingin mengambil sebuah risk dalam membeli saham, saya ingin membelinya setelah fully informed. Nah, ini kayaknya pertanyaannya bagus banget ya, Pak. Ini pertanyaan adalah rata-rata yang ditanyakan sama orang pinter ini. Lulusan UGM, pantas Oh, ini kan orang pinter. nggak heran ya, Pak. Heran. Pertanyaan begitu. Yang pertama, ya, kalau kita ngomong mengenai saham tersebut, bahwa saham itu memang kalau Anda nyarinya, perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Jadi kita itu nggak bisa, ya kalau misalnya kita mau cari saham itu, misalnya ini seperti saya contoh nih, saya bukan menghina bukan menghina wanita ya, tapi ini sebagai saya kasih contoh. Kadang-kadang kan beberapa laki-laki, saya ngomong sebagai laki-laki yang kita ya. Mhm. Jadi kadang-kadang beberapa laki-laki itu kan kepingin begini. Saya kepingin yang pacar yang cantiknya kayak Anna Kurnikova misalnya, Oh, ya mhm. petenis dari Rusia gitu ya. Kemudian pinternya kayak Judith Polgar, Grandmaster catur, ya. Judith Polgar itu IQ-nya 176, ya. Oke. Mhm. Kemudian kayaknya kayak Jackie Onassis, ya. Oh, Kayaknya kayak Jackie Onassis. nggak main-main Kemudian standarnya. ya kuatnya kayak Venus Williams, ya. Kuatnya kayak Venus Williams ya. Kemudian lucunya
kayak emas. Emas pelawak ya, emas pelawak. Kemudian Iya, iya. ujungnya kayak emas pelawak. Terus kemudian ya setelah itu yang satu lagi, kemudian dia mau yang baik hatinya kayak neneknya dia. Oh, Oke, menurut Anda, menurut Anggita, kira-kira cewek seperti ini ada nggak? kayaknya nggak ada ya, Pak. Nggak realistis. Kalaupun ada, ya, kalaupun ada, umur 18 tahun pun masih sudah diambil orang kan? Betul ya? Iya betul Betul betul. ya? Oke, kemudian yang kedua, ya, kalaupun dia masih belum diambil orang, ya, kelemahan gadis ini cuma satu, yaitu apa? Apa Nggak tuh, Pak? mau sama lu. Iya benar. Nah itu tadi Nabila, perhatikan. Jadi kalau Anda mau mencari satu yang sempurna sekali di saham, itu nggak mungkin bisa ketemu. Hmm. Ya, kalau di saham itu ada beberapa cara untuk mencari, yaitu berapa yang namanya itu ada analisa. Bentar ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ada beberapa analisa. Yang berapa analisanya itu nih. Pertanyaan itu beli saham apa, kapan beli, kapan jual. Nah, beberapa analisa. Tapi Anda tuh nggak bisa tadi misalnya pilih yang good governance-nya dan sebagainya, kemudian dia bagus banget dan kemudian harganya lagi naik terus, ya itu nggak ada, Hmm. hampir nggak ada seperti itu. Jadi kita biasanya kalau misalnya untuk beli atau jual saham, maka biasanya kita memakai pendekatan jangan sampai kayak begini loh. Ini kan banyak sekali orang itu yang ini contoh kejadian ini bayangin ini pinjam online ya pinjam 10 online aplikasi. 10 aplikasi ya pinjol nih ya itu Mhm. 170 juta dan kemudian langsung dibelikan sama Antam semua. HK itu maksudnya hantam kanan ya hajar Hmm. kanan. Ya, ini hantam Oke. kanan, hantam. Ini apa jadi lihat tuh, hantam dari sini sampai turun ke sini. Iya. Ya, kemudian itu KF itu ARB itu artinya auto reject bawah. Jadi setiap hari kalau sekarang di bursa itu auto reject bawahnya itu adalah dia turun 7% dia akan berhenti. 7% berhenti. Tapi kalau turunnya sampai 12 kali, 17 kali, selesai Anda. Mhm. Oke kan? Nah ini Iya. sekarang, ini sudah minus 25%. Ini apa? Lihat tuh, pakai uang arisan ibu-ibu PKK. Ini pidana loh. Iya benar-benar. Hati-hati. Dan kemudian ini ada yang sampai ke gade tanah, gade BPKB, ya. Hmm. Oke, perhatikan. Kalau Anda perhatikan buat para next gener, ya. Please kalau Anda mau investasi saham jangan pakai uang utang, Iya benar. pakai uang dingin. Kalau memang belum ada, ya jangan pakai uang utang. Tapi Anda harus memaksa diri Anda sendiri dulu untuk mengusahakan uang tersebut. Hmm. Caranya gimana? Ya itu ya seperti tadi, ya jadi cari tambahan income. Misalnya Anda belum punya, misalnya ya Anda bisa kerja dulu yang lain, atau Anda misalnya, kalau saya dulu dari SMA pun, saya mendapat penghasilan dari mana? Saya itu kasih itu les pelajaran, dapat penghasilan tersebut. Ketika saya masih kuliah, saya juga ambil yang namanya sebagai tour guide, ketika masih sebagai kuliah, ini ya. Nah, Anda pasti ketika ada ada pasti harus ada jalannya. Dan yang perhatikan baik-baik ya, ini benar perkataannya adalah Robert Kiyosaki. Jangan pernah Anda menurunkan pendapatanmu, tapi naikkan menurunkan apa itu pengeluaran, tapi Anda harus naikkan pendapatanmu, gitu. Daripada ya daripada menurunkan, karena kadang-kadang itu kita nggak bisa loh diturunkan terlalu, kita malah terlalu irit, malah akhirnya jadi sakit semua. Mhm. Nah, tadi kalau memakai pendekatan tersebut, itu kalau yang Anda pendekatannya yang sampai good governance dan sebagainya, itu nggak ke cover. Itu istilahnya tuh Anda mencari tuh gadis yang benar-benar yang terlalu sempurna. Ya. Ya, kalau saran saya, Anda kalau misalnya mau, itu belajar dulu yang namanya fundamental analysis. Ya, atau misalnya kalau Anda misalnya mau yang misalnya, oh saya mau sedikit misalnya mendapatkan tambahan, itu gampang. Anda bisa belajar namanya technical analysis juga. Mhm. Technical analysis itu tidak ada berhubungan dengan berita, tidak ada dan sebagainya. Tapi adalah beli ketika dia mulai kelihatan ada tanda belinya, jual ketika mulai ada tanda jual. Kalau fundamental itu lebih ke arah harapan, ke arah masa depan. Kalau kuantitatif analisis itu apa? Rata-rata kalau kuantitatif analisis itu mereka ini adalah mencari harus ada ini, kalau misalnya pakai sistem ini apakah berhasil atau enggak? Pakai sistem ini apakah berhasil atau enggak?
Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya dari Nabila, apakah bisa dapat seperti ini, seperti ini, seperti ini? Nggak mungkin. Hmm, Ya, baik. please. Ya, kalau mau boleh, betulnya ada bisa seperti itu. Anda bisa langganan yang namanya Bloomberg Terminal. Itu Mhm. murah, 2.500 USD per bulan. Ada semua itu. Coba ya. Oke, tuh dicatat ya, Next 2.500. Geners. Ya, oke, next. Oke, nah Pak Hendra, ini pertanyaan selanjutnya masih dari mahasiswa dan juga masih seputar menanyakan saham yang cocok nih untuk diinvestasikan. Ada pertanyaan dari Franz Joshua, mahasiswa PKN STAN. Salam Pak Hendra, untuk Ya, memilih saham yang cocok ditabung dan ditradingkan, berapakah proporsi yang ideal menurut Bapak untuk menuju financial freedom? Nah, di sisi lain, bagaimana money management yang ideal dalam investasi kita di pasar modal agar mendapatkan return yang lumayan? Dan apakah saham yang cocok ditabung adalah saham growth investing? ya. Kalau saya tadi, kalau misalnya kalau Anda mau nabung, ya ini kombinasinya, itu berarti langsung ketiga-tiganya. Kalau ditanya sama saya, ya kalau ditanya sama saya lebih pilih mana untuk yang investasi jangka panjang atau untuk trading jangka pendek ininya. Kalau saya pilih dua-duanya. Hmm, Kalau misalnya pertanyaannya untuk financial freedom itu ukurannya pasnya tersebut, itu Anda nggak bisa tanyakan pada saya. Karena, kenapa? Ukuran orang tiap ukuran tiap orang itu beda-beda. Financial freedom itu menurut Anda berapa sih financial freedom Anda? Ya, kan beda ukurannya. oke. Betul kan? Nah, tapi kalau misalnya saya paling gampang itu begini. Ya, apalagi kalau Anda masih mahasiswa. Ya, paling enggak itu financial freedom itu kalau menurut saya itu kalau Anda sudah nggak punya utang, sudah pasti ya, sudah nggak punya utang, dan paling nggak penghasilan Anda, ya penghasilan Anda itu paling nggak itu paling minim itu 3 kali daripada pengeluaran Anda. Tapi Anda harus benar-benar itu harus cengli, harus benar-benar Anda hitungin semua pengeluarannya. Jangan sampai pengeluaran yang kadang-kadang itu kan pengeluaran tuh sering kali itu Anda sembunyikan itu. Ya. Ya. Kemudian Anda, oh saya perlunya cuma paling saya bisa kebutuhan saya sebulan tuh paling-paling cuma 10 juta. Padahal ternyata Anda misalnya buat pacaran, Anda habisnya sekali pacaran, Anda candle dinner langsung habisnya 7,5 juta. Oh, iya, iya, Itu iya. itu candle dinner tuh atau makan itu tuh makan 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 candlenya itu berapa truk itu. Makan candle ya. Ya, Oke. jadi perhatikan. Nanti Anda kalau misalnya tapi kalau misalnya ditanya, apakah saya mau kalau saya itu ada ukuran sederhana kayak begini. Misalnya usia Anda berapa? Contoh ya, misalnya usia Anda katakanlah 20. Kalau saran saya, ya ketika usia 20 tersebut, itu kalau Anda saya sarankan itu 100 dikurangi 20 berarti 80. Mhm. 80-nya kalau saran saya itu ada lebih bagus itu untuk Anda untuk trading jangka pendek. Karena pertama, kenapa? Kalau saya yakin biasanya orang-orang yang masih berusia 20 tahun, ya kecuali kalau dia anaknya konglomerat dan sebagainya, ya itu mungkin penghasilannya juga masih belum terlalu besar, betul? Mhm, Ya, itu iya. kan dia harus biasa, oleh karena itu harus bisa mendapatkan penghasilan yang paling nggak itu per bulan tambah tersebut. Namanya itu adalah compound interest. Betul ya? Nah, kalau Oke. kalau Anda misalnya untuk yang jangka panjang, ya misalnya 20%-nya, itu 20%-nya aja. Nah, tapi 80% ini ada kemungkinan nggak habis yang kita. Misalnya investasinya dia punyanya Mhm, itu adalah misalnya 10 juta. 10 mhm. juta ini kan adalah misalnya 80%-nya. Itu habis total misalnya. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa, Tapi bisa. Anda kan masih muda. Iya. Masih ada kesempatan misalnya Anda misalnya bekerja lebih keras lagi dan sebagainya, bisa dapat lagi duit yang lain, masih bisa. Tapi kalau Anda misalnya katakanlah misalnya usianya sudah 50 ya at least itu Anda saran saya 50 dibuat lebih safety ya fundamentalnya dan kemudian yang 50-nya dibuat untuk trading. Tapi kalau saya pribadi saya lebih prefer karena saya sangat menguasai yang namanya analisa teknikal, kuantitatif analisis, maka saya pribadi itu kebalik. Ya, saya itu Hmm. adalah 80% untuk trading jangka pendek, 20 Hmm. persennya adalah, oh berarti Bapak usianya masih muda,
Jelas. Saya ini masih 20 tahun dengan 31 tahun pengalaman. Oke, masih next gener lah ya Pak. Masih next gener 20 tahun saya Betul ini. sekali. Pengalaman saya 31 tahun tapinya. Oke, Gitu. ini artinya kita harus perhatikan dan kalkulasi ya untuk prioritas kita untuk financial freedom itu Betul. targetnya seperti apa. Ada hitung-hitungannya itu. Ya. Oke, nah ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman mahasiswa juga nih Pak, dari Yes. Muhammad Ikhwan dari Politeknik Negeri Lok Semawe. Wah ini jauh nih. Halo Pak Hendra, saya Muhammad Ikhwan dari Politeknik Negeri Lok Semawe. Mau bertanya, bagaimana menentukan pemilihan indeks saham yang harus di scalping atau indeks saham yang harus ditabung secara long atau lama? Karena saham ada dividen income selain perbedaan harga trading. Nah, indikasi penting dan paling utama yang harus kita lihat nih apa aja Pak Hendra? Kalau menjawab seperti itu, berarti saya harus mengajarkannya itu dalam memakai analisa technical analysis. Kalau misalnya menjawab seperti itu panjang banget itu. Nah, ini bisa saya tunjukkan sedikit ya, langsung ini bukan promosi ya, tapi ini saya tunjukkan langsung bagaimana saya dari beberapa waktu yang lalu, jadi mungkin dari tahun 2016 ya, dari 2014 itu saya sudah create sistem ini, ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau pertanyaannya pakai indeks apa dan sebagainya, itu kalau menurut saya sih kurang tepat. Jadi biasanya yang saya lakukan itu saya kasih contoh dulu di Excelnya dulu deh. Minta waktu dulu sebentar. Oke. Nah, ini. Nah, ya, perhatikan. Nah, ini kemudian saya itu menciptakan satu yang tadi untuk menjawab, itu adalah saya memakai analisa kuantitatif. Ya, analisa kuantitatif ini dengan hanya 3 piksel, yaitu yang 3 piksel ini, ya. Ya, di sini 3 piksel ini yang warna merah. Merah itu persis kalau lalu lintas nih. Merah ini artinya adalah berhenti, kuning itu siap-siap, hijau ini artinya buy, ya. Nah, ini secara statistik sudah saya uji coba. Ya, tadi kalau pertanyaannya pakai indeks dan sebagainya, saya nggak memakai indeks tersebut, tapi saya cari adalah ketika dia pertama kali hijau, 3 hijau ini. Hijau dari atas ya, nah, kelihatan ya di Anggita ya. Ya, hijau. Ya, ketika hijau-hijau tersebut, itu berarti Anda boleh beli. Kapan jualnya adalah kalau misalnya 3 piksel merah. Contoh nih ya, saya kasih contoh dulu. Jadi penjelasan seperti ini. Nah, 3 piksel hijau tersebut adalah, itu kan ada tren jangka pendek. Jadi harus dianalisa dulu. Tadi siapa namanya yang dari Lok Semawe tadi? Dari Hendra. Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan ya. Jadi Ikhwan itu Anda, misalnya di sini adalah, ini jangka pendek. Jadi kalau di sini saya menerapkan itu benar-benar adalah analisa kuantitatif. Ini jangka pendek ini berapa? Ini adalah 30 jam. Satu piksel ini melambangkan 30 jam. Dan kalau dia berwarna kuning, maka itu artinya netral. Dia nggak naik atau nggak turun. Tapi kalau dia berwarna merah, berarti satu piksel ini, ya, itu artinya dia itu downtrend. Bearish, kita istilahnya itu bearish. Nah, kalau dia ketemu hijau seperti ini, nah ini adalah berarti dia dalam jangka pendek, itu berarti dia itu bullish. Akan rebound begitu ya Pak? Dia uptrend maksudnya. Jadi itu dia uptrend. Nah, ini saya kasih contoh ya, misalnya. Nah, di sini posisinya Anda harus buy. Nah, kalau misalnya ya, kapan jualnya adalah kalau ketemu adalah 3 piksel berwarna merah seperti ini. Artinya itu kan secara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ini adalah benar-benar adalah bearish semua. Bearish itu berasal dari kata bear, yaitu turun, mencakar-cakar. Nah, di sini adalah memakai rumusnya itu adalah sell. Ya. Nah, kita kasih contoh nih. Kasih contoh deh, paling gampang. Misalnya contohnya di sini. Ini kan Anggita nggak kelihatan harganya ya, betul ya? Iya, nggak kelihatan. Ya, tapi cuma kelihatan ini ya. Di sini ada 3 piksel hijau, ini ngapain Anggita kira-kira? Buy ya. Nah, buy-nya adalah kurang lebih adalah 1 jam sebelum penutupan. Nah, kemudian kalau 3 merah, ini ngapain? Ini jual. Ya, kemudian 3 hijau lagi, ini buy. Kemudian 3 merah lagi, ini sell. 3 hijau lagi, ini buy. Terus ditahan sampai tunggu sampai dia benar-benar menjadi 3 merah. Ini contohnya. Nah, ini misalnya, ya ini lihat pertama ya. Itu beli 725, jual 715. Ini rugi loh.
Jadi Iya, nggak pasti untung. Tapi kalau Hmm. ruginya dia tuh nggak terlalu besar. Kalau untung, lihat nih, ini rugi lagi nih, rugi dua Mm-mm. kali. Kemudian 760, harga terakhir di sini belum ada sinyal jual, belum ada 3 pixel merah, itu 127%. Jadi Wah, dari sekitar Oktober sampai ke Desember itu sudah untung 123%-an. Itu hmm. jadi kalau kalau ditanya mana yang kalau saya nggak pernah lebih prefer mau pakai yang apakah dividen kemudian dibagi dan sebagainya. Kalau saya sekarang memakai pendekatan analisa kuantitatif ini yang saya kembangkan. Ini adalah Oke. sistem analisa kuantitatif arah Hunter. Dan aplikasinya yang itu Anda bisa lihat di sini itu namanya adalah saya sebut namanya adalah Tiara. Contoh, Oke. ini contoh nih ya, contoh. Saat ini juga misalnya anggap aja ini karena market sudah tutup ya. Anggap Mm-mm. aja market sudah tutup. Ini saat ini juga tolong carikan misalnya saat itu misalnya jam 2 nih. Misalnya jam 2. Ini tadi jam 2 itu sudah ada gejala seperti ini. Tolong jam 2, tolong carikan saya saham yang berpotensi naik untuk besok. Maka langsung keluar itu ISSP, Harum, terus kemudian Hmm. Same, Win, Java, LPPF, Aisa, ya, kemudian Main, ya. Ini adalah Oke. saham-saham yang kalau kita lihat, yang misalnya Harum, kita 3 pixel hijau tuh, lihat tuh, ya. Tuh, yang Mhm. terakhirnya tuh, 3 pixel hijau pekat. 3 pixel hijau. Nah, kayak begitu. Nah, misalnya Oh. pertanyaan lagi, misalnya pertanyaan yang kayak tadi, misalnya, oke, tolong carikan saya saham yang syariah saja, bisa nggak? Oh, bisa. Jadi Mhm. saham yang syariah aja. Nah, ini ada. Tahu dari mana itu syariah? Gampang. Itu lihat tuh. Nah, ini yang Oh, syariah. ada kode Langsung S-nya. ada tulisannya S tuh, syariah. Oke. Ya, kalau dia nggak ada tulisannya, itu berarti kalau nggak ada tulisannya S-nya, berarti nggak syariah. Nah, kalau Hmm. Java, itu sahamnya gimana kalau Java? Java ini adalah masuk LQ45, termasuk juga Mhm. syariah. Syariah. Nah, itu jadi saya pakai caranya seperti itu. Jadi saya nggak nyariin yang dividennya berapa, kemudian saya bagi, tapi saya dari 730 saham tersebut, saya pelajari sifatnya dia gimana. Kalau Hmm. ketika dia dalam tren jangka pendek, ya ketika dia tren jangka pendek, kemudian jangka menengah, jangka panjangnya dia ada 3 hijau, maka saya beli. Nah, ketika saya beli tersebut, saya siapkan money managementnya. Misalnya contohnya, misalnya saya mau beli Java, saya langsung kalkulasi itu, ya. Oh, ini belum kelihatan ya, sorry. Ya, ini langsung saya langsung kalkulasi. Misalnya saya beli Java, misalnya tadi sorry saya tunjukkan dulu. Nah, misalnya saya mau beli Java nih ya, langsung saya kalkulasi kalkulator. Nah, ini loh. Jadi berapa sih kesiapan kita? Misalnya saya punya uangnya itu misalnya katakanlah supaya gampang itu misalnya uangnya 1 juta. Berarti 1%-nya dari 1 juta itu berapa? 1 juta. Hmm. Maka itu saya tulis di sini 1 juta. Nah, kemudian commission fee-nya misalnya 0,18, 0,28. Masuknya di harga berapa, langsung cut loss-nya di berapa, cut loss-nya di sini langsung sudah tersedia semua. Maka Hmm. maka saya hanya boleh belinya adalah 48 lot. Hmm. Oke, tapi saya beraninya hanya ruginya bukan 1 juta, saya beraninya hanya 500.000. Maka ini diganti 500.000. Baik. Maka Anda belinya hanya boleh berapa? 24. Tapi belinya di mana? Belinya bukan di Tiara ini, belinya harus pakai sekuritas Anda. Oke. Gitu. Ya, jadi kalau saya tadi Ikhwan tadi, ya, jadi saya tidak satu persatu tuh saya mana yang growth dan bagaimana dividen enggak. Jadi dari 730 tersebut, itu saya yang saya lakukan dari 730 saham tersebut, saya tuh teliti mana yang saham tersebut ketika dia 3 pixel hijau, jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dia bullish atau lagi uptrend, itu saya beli. Dan itu keluar Oke. sinyalnya kayak begitu. Oke, Ya. ini agak rumit ya Pak kalau untuk pemula kita harus perhatikan pola pergerakannya secara Betul. teknikal itu seperti Ya, jadi karena apa. pertanyaannya tadi, maka Anda kalau misalnya mau seperti kayak begitu, maka Anda harus pelajari dulu teknikal. Ya. Nah, tapi kalau Anda pelajari teknikal, Anda pelajari analisa kuantitatif, nggak mungkin 2 jam. Nggak mungkin 2 jam. Apalagi jatah waktu saya itu nggak mungkin bisa 2 jam itu. Iya.
Oke. Ya, Nah, ini Pak, oke. masih ada pertanyaan soal pergerakan harga saham nih Ya, dari Mary Ani. Saya Mary, izin tanya Pak, bagaimana cara kita memprediksi pergerakan harga saham ke depan? Dan apakah ya. informasi-informasi yang beredar di pasar modal itu selalu berpengaruh besar terhadap perubahan harga saham? Atau mungkin ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pembalikan harga saham? Nah, ini gimana nih Oke. Pak? Saya kasih contoh bagaimana analisa fundamental yang praktis dikit aja ya, sama analisa teknikal dikit ya. Oke. Oke. Makanya kalau waktunya tuh nggak mungkin bisa selesai nggak mungkin selesai 30 menit tuh. Oke, saya kasih contoh. Nah, ini kita lihat dulu yang analisa yang namanya analisa fundamental. Sorry. Nah, analisa fundamental itu apa sih? Analisa fundamental itu sebenarnya adalah seperti ini. Analisa fundamental itu untuk mengetahui apakah nilai saham perusahaan saat ini berada di atas atau di bawah nilai pasar. Itu Mhm. biasanya kita yang paling gampang itu adalah memakai rasio pasar. Rasio pasar itu apa? Yaitu yang paling terkenal itu adalah yang namanya PER, ya, PI rasio kita ngomongnya, kemudian sama PBV, Mhm. ya. Jadi PBV ini caranya itu Anda harus gabungin dulu. Jadi Anda harus bandingkan. Kalau namanya analisa tersebut, analisa memakai rasio pasar ini, Anda harus gabungkan. Anda harus sandingkan tuh misalnya, tapi harus perusahaannya sejenis. Ya, misalnya bank semua. Nah, cara melihatnya gimana? Cara yang ini paling dipakai oleh banyak sekali para investor. Dua ini. Biasanya price sama Oh. PVV. Ya, perhatikan. Cara bacanya begini, perhatikan ya. PI ini Anda harus sambungkan, ya Anda harus bandingkan, Anda harus bandingkan dengan misalnya, katakanlah saya kasih contoh ya, saya ini, Antam, Inco, Tins, MDKA, ini kan pertambangan semua, ini adalah mineral. Ya betulnya yang paling tepat itu adalah yang dibandingkan itu Antam sama Inco, tapi ini kita nggak baca 5 semuanya ya. Kalau Tins ini adalah timah, MDKA ini copper, gold juga ada, nikel ini adalah timah juga. Perhatikan, pernya itu Anda pilih, ini kan semuanya nih, ya. Mhm. Jangan perhatikan harganya. Harga yang murah itu belum tentu value-nya murah. Mmm, Ingat ya, baik. harga itu tidak menentukan value. Perhatikan, Ya. jadi Anda nggak bisa ngomong, oh ini paling murah adalah nikel, karena harganya 1090, sedangkan Inco 4670. Tidak. Tapi harus Anda bandingkan, itu adalah Antam, misalnya Antam itu pernya berapa? Pernya itu 47,8. Semakin kecil pernya dibandingkan sama yang lain, tapi harus positif. Mhm. Perhatikan ya, harus positif. Nah, kalau Teens, misalnya di sini, Teens itu adalah dia minus 34. Jadi kalau dia minus, itu artinya dia rugi. Itu berarti mahal banget. Perhatikan Oh. ya, itu kalau dia, jadi kalau misalnya di sini, menurut Anggita ini Antam 47,8, Inco ini 39,6, Mhm. Tins ini 34,2, Merdeka ini 44, kemudian Nikel ini 71. Menurut Anggita yang paling murah yang mana? Yang paling murah, Antam, Ayo, Antam eh, 47,8, oh ya, 7 MDKA 44,3. Yang lebih MDKA kecil deh. MDKA, betul. Iya. Wah, pinter. Ini dapat nilai 125 ini ya. Bonus 25 dari saya. Nah, ini yang paling murah adalah 44,3 ini. Mhm. Gitu. Tapi perhatikan, yang nilai murah pada saat ini belum tentu pergerakannya selama 6 bulan terakhir pasti dia unggul. Enggak, belum tentu. Coba kita lihat pergerakannya. Nah, jadi mulai dari 7 Oktober sampai 7 April hari ini, ya, sampai tadi siang ya, Mhm. pergerakannya. Antam nih pergerakannya yang paling tinggi. Iya. Nah, kemudian Tins itu, ya, padahal dia kan secara harga dia paling mahal loh. Iya, Kenapa? Dia betul. minus kan? Iya. Ya. Kemudian nikel, ya, nikel di sini tuh padahal di sini nikel itu 71. Ya, Mhm. hitungannya dia yang paling mahal kedua setelah Tins ya. Ini masih lebih untung. Tapi Inco yang termasuk murah, tapi di sini pergerakannya lambat. Mhm. Jadi, perhatikan. Jadi kalau misalnya mau nyari ya, Anda kalau misalnya mau nyari salah satunya adalah memakai PER tadi.
Pertama, Anda harus gabungkan dulu, Anda harus cari kompetitornya, perusahaan tersebut yang sejenis. Ya, misalnya kalau perumahan semuanya, ya nggak boleh. Tapi kalau per ini nggak terlalu cocok dipakai untuk perbankan. Kalau perbankan itu lebih cocok memakai PBV. Ya, dan ini harus dibandingkan. Kalau perbankan itu harus sama-sama yang bank kegiatan usaha, ya, bank umum kegiatan usaha 4. Misalnya itu adalah buku 4 yang namanya ya. Itu artinya apa? Modalnya 30 triliun ke atas. Ini Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Paninbank. Sama carinya. Mana yang paling kecil, ya, mana yang paling kecil, tapi harus positif. Kalau dia negatif itu mahal pasti. Oke. Nah, menurut kita nih, Bank Mandiri 1,5, Bank BCA 4,1, Bank BNI 0,9, Bank BRI 2,6, PNBN 0,5. Menurut Anggita, mana yang paling murah valuasinya? BBCA. BBCA yang paling mahal justru. Oh iya, 0, PNBN. Paninbank. Iya. Ya, jelas ya teman-teman semuanya. Nah, ini si Anggita juga belajar juga ini ya. Iya. Belajar sama tour guide ini ya. Nah, jelas ya, jauh lebih gampang ya. Jadi Anda pilih yang paling murah. Ini yang disebut namanya paling enggak itu namanya harga wajar ya. Kalau orang-orang ngomong harga wajarnya itu. Tapi ya, perhatikan sekali lagi. Kadang-kadang walaupun menurut perhitungan itu adalah paling mahal, tapi bisa saja orang itu tetap kepingin punya BCA. Iya. Nah, ini padahal 0,5, tapi kita coba lihat pergerakan harganya. Ternyata di sini membuktikan nih, kalau ini kebetulan tepat nih, membuktikan ya, jadi membuktikan bahwa dia selain murah, pergerakannya juga bagus nih. Dia murah dan hasilnya kalau Anda beli dari Oktober 7 dan Anda masih simpan sekarang, Anda masih untung itu 41,61%. Sedangkan BCA yang paling mahal, pergerakannya hanya tinggal 7,98%. Tapi overall semuanya ini luar biasa banget ini dibandingkan kalau Anda nabung, ya misalnya kalau Anda nabung dan uang Anda kurang dari 1 miliar, maka Anda setahun dapat berapa? Anda masih ingat nggak kira-kira nabung setahun di bawah 1 miliar uang Anda? Ya mungkin Anda uangnya banyak ya, tapi anggap aja uang Anda di bawah, itu Anda dapatnya cuma kalau di Bank BCA 0,95% per tahun. Dan kalau Anda nabung di Bank BCA, ya 1 juta, ya, dan misalnya anggap aja lah bukan ini ya, bukan 0,95, anggap aja 2% deh setahun, ya, dan anggap aja nggak dipotong pajak deh misalnya. Maka Anda setahun kalau 1 juta, maka Anda dapatnya berapa tuh setahun? 20.000. Padahal setiap bulan Anda kalau paling minim kena yang namanya arbitrasi berapa? 13.500, 15.000, 25.000 kalau misalnya yang saya platinum. Betul kan? Iya. Nggak imbang. Karena itu daripada Anda nabung di bank, mendingan itu Anda beli aja BCA-nya. Iya, betul. Betul, nanti ketika ditanya sama calon mertua Anda, kerjaan kamu apa? Saya ini pemiliknya Bank BCA. Saya loh yang punya. Atau buat Anda ya, buat Anda yang sudah married, ya, jangan kasih bunga aja buat istri Anda. Memangnya makam dikasih bunga terus? Jangan juga dong ya Pak. Ya, jangan juga dikasih bunga bank. Aduh, itu nggak musim. Belikan sama dia, belikan banknya juga. Iya, betul, begitu. betul. Iya, Ya? saya suka ini, betul Pak. Ada pertanyaan mengenai berita. Oke, coba kita lihat sekarang mengenai berita nih. Sekarang bagus nih. Nah, sekarang silakan ditebak. Ya si kita. Laba Hill. Hill itu adalah Hermina, perusahaan rumah sakit ya. Hermina. Ini ada berita nih. Jadi laba Hill tumbuh 24% pada kuartal 3 2020. Oke. Kalau menurut Anggita, dari 11 November ini, ya dari 11 November sampai hari ini, kira-kira itu dia pergerakannya apakah harganya naik atau harganya turun atau nggak kemana-mana kalau menurut Anggita? Naik ya Pak? Naik. Karena dia untung loh ya. Bayangin ini, jarang loh di perusahaan-perusahaan
yang dalam posisi ini bisa untung kan? Jarang kan? Iya. Nah, lihat tuh, benar. Ya, dari November 11, 3.310, dia naiknya 37% tuh sampai sekarang. Oke. Oke, berarti benar nih. Jadi jadi berita sama ini ya, berita sama ini benar cocok. Oke, sekarang saya tanya lagi sama kita. Pandemi, laba Unilever Indonesia susut menjadi 5,4 triliun. Oke, ini berarti masih untung loh ya. Perhatikan ya kita ya, ini 5,4 triliun. Menurut Anda, harganya mulai dari keluar berita tersebut 22 Oktober, harganya apakah naik? Karena untung loh ya, banyak perusahaan yang rugi loh ya, tapi dia untung. Ya, dia untung. Nah, kemudian menurut kita ini dia naik atau turun ya, atau di tempat aja? Mungkin stagnan kali ya, Pak? Stagnan ya, karena apa? Iya. Karena menurut kita ini kan untung 5,4 triliun, bayangin ini satu kuarter 5,4 triliun. Ini loh kita hasilnya. Oke. Malah turun, Turun. padahal dia untung. Iya. Oke, soal terakhir. Beban melonjak 123%. Agung Podomoro cetak rugi bersih 195 miliar. Menurut Anggita, harga sahamnya naik, turun, atau sideways? Turun. Turun ya, rugi. Bayangin aja tadi ya, sudah untung loh ya. Tadi kan Unilever untung. Itu aja turun, apalagi yang ini rugi bersih. Lihat nih hasilnya. Malah naik. Oh, malah naik. Jadi oleh karena itu benar tadi, yang dikatakan tadi. Kadang-kadang ini yang terjadi. Jika Anda nggak membaca surat kabar, Anda itu uninformed. Tapi kalau Anda membaca surat kabar, yang terjadi itu apa? Anda misinformed. katanya Mark Twain. Ya. Oke. Nah, Kita harus jeli artinya ya Pak melihat nah, berita oleh karena itu, perkembangan. oleh karena itu biasanya orang-orang sudah nggak selain fundamental, maka biasanya mereka itu pakai yang namanya analisa teknikal. Teknikal. Kalau analisa teknikal tersebut itu misalnya pakai misalnya moving average dan sebagainya. Nah, itu salah satunya itu tuh untuk berarti yang paling terkenal itu ada misalnya moving average, kemudian pakai kalau misalnya kondisinya lagi nggak kemana-mana, itu biasanya pakai RSI, William Percent R, stokastik, dan kemudian menggunakan band, itu adalah Bollinger Band. Kalau Anda kepingin tahu Bollinger Band itu seperti apa, teman-temannya ini, John Bollinger. Oke. Ya, masih hidup nih, 75-an. Oh, Masih hidup. oke, baik. Oke. Nah, ini Nah, artinya itu. memang untuk melihat pergerakan harga saham kita nggak boleh mengandalkan Ya, satu teknik aja ya Pak, bisa betul, harus dilihat betul. secara Ya, fundamental dan juga teknikal. Oke. ya. Nah, kita masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Oke, silakan. Sukarti Margo. Selamat sore Pak Hendra, terima kasih untuk Ya, semua informasinya. Saya ibu rumah tangga sebagai single parent jadi makin semangat nih. Nah, ingin yes. bertanya tips and trik nabung saham dengan dana yang minim. Nah, gimana nih Pak? Perhatikan, jangan pernah Anda ngomong bahwa dana itu Anda minim. Perhatikan, ya. Pikiran bawah sadar kita itu selalu melihat, itu adalah kata terakhir, yaitu apa? Minim. Selalu katakan, dana saya belum banyak. Ya, dana saya belum banyak. Tips sama triknya gimana? Gampang, Bu. Ya, yang pertama-tama, ya, Anda cari dulu, berarti Anda cari dulu, yang penting dulu itu Anda usahakan dulu kalau untuk nabung saham tersebut ya, Anda cari dulu saham-saham yang tadi kriterianya yang sudah saya jelaskan, yaitu yang paling enggak itu dia minimal itu adalah 1 triliun untungnya, ya, itu Bank BRI boleh, ya, tapi jangan pernah ngomong itu masih minim. Kalau misalnya BRI satu lotnya juga berapa 400.000. Kalau misalnya memang masih belum mampu beli yang 400.000 tersebut, misalnya Anda pilih saham yang katakanlah di bawah 2.000, tapi jangan beli saham yang di bawah 200. Panin Bank itu masih boleh, Oke. ya masih 1.000-an, berarti kan 1 bulannya Anda itu 100.000. Ya. Dan yang paling penting, kalau ketika Anda, ya Anda apalagi Anda ketika nabung tersebut, Anda cari dulu big way Anda itu apa. Ya big way Anda itu misalnya Anda single parent, berarti ya Bu. Berarti Anda mau fight buat siapa? Buat anak Anda. Maka jangan pernah Anda ngomong bahwa dana Anda minim. Tapi Anda harus ngomong bahwa saya
Ya, kalau Anda bukan berasal dari orang yang dari keluarga yang kaya, pastikan minimal satu keluarga kaya berasal dari Anda. Ya. Sekali lagi, kalau Anda bukan berasal dari keluarga yang kaya, pastikan satu keluarga kaya berasal dari Anda. Jadi caranya gimana? Perhatikan dulu, mindset Anda itu harus berbagi dulu. Ya, semangat terus. Ya, kalau misalnya sekarang baru bisa misalnya mengumpulkan sebulan, misalnya 400.000 dan sebagainya. Cari pekerjaan apa lagi, ya, pekerjaan apa lagi yang bisa untuk menambah dan semuanya jangan ditabung, tapi tabungkan dari ke saham. Mhm. Teman saya setiap hari sekarang ketika punya anak pertama, ya, apa yang dia lakukan? Setiap kali dia kerja, pagi-pagi yang dia lakukan adalah dia makan siangnya dikurangin sekarang. Karena Hmm. orang kalau sudah dewasa kan betulnya nggak perlu lagi makan terlalu banyak ya. Oke, makan dan kemudian minuman manis biasanya dulu tuh dia kalau selalu minum ya teh yang dalam botol itu ya teh botol aja minimal dua itu berapa? 10.000, 12.000 kan? Dia sekarang nggak mau minum lagi semenjak anaknya tersebut. Jadi dia Hmm. minum hanya minuman air putih yang dia bawa. Ya, dan Oke. akibatnya apa? Dia bisa nyimpen paling enggak sedikitnya dari cuma minuman yang bergula tersebut. Dia bisa dapat 1.500.000 2 juta sebulan. Itu setiap hari ya, setiap hari dia cari saham yang sekitar 100 ribuan tersebut. Dia beli dan dia ngomong, "Ini untuk anak saya." Hmm. Fight. Jadi kalau Anda mau di bursa saham, pertama-tama cari big way dulu. Jadi sampai nanti pun Anda harus berjuang lebih keras, Anda harus sukses di bisnis saham ini. Tetapi ingat, ya di dalam dunia saham itu bukan berapa banyak keuntungan yang sanggup Anda raih, tapi berapa sering kerugian yang sanggup Anda tahan, berapa dalam kerugian yang sanggup Anda tahan, tapi Anda memutuskan untuk tetap maju. Oke. Bukan karena kamu sanggup, tapi karena begitu banyak orang yang membutuhkan kamu. Itu Bu. Pastikan Betul. satu keluarga kaya berasal dari Anda, Ibu. Oke, ini luar biasa sekali, rubah mindset, jangan pernah bilang dana minim dan itu pasti ada, jadi kita usahakan ya untuk modal pertama investasi saham dan semangat lalu temukan big why kenapa mau investasi saham. Oke, luar biasa sekali ini, Pak, sayangnya kita udah mau habis waktu nih, mungkin Pak Hendra ada pernyataan terakhir atau pesan-pesan gitu bagi next geners nih yang pasti udah makin banyak yang tertarik untuk investasi saham setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Hendra nih. Ya, kalau buat saya pertama-tama, yang paling pertama-tama itu yang harus Anda lakukan buat para next gener, jangan nunggu dulu, jangan nunggu sampai Anda punya uang dan sebagainya. Ingat, kalau ada yang mengatakan bahwa time is money, itu salah besar. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Time is money itu salah besar. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Kalau uang Anda hilang, kalau uang Anda hilang, itu masih bisa dicari. Tapi kalau waktu Anda sudah hilang, memang bisa ganti? Nggak bisa. Ya, Hmm. jadi oleh karena itu, segera cari dulu big way Anda. Ya. Ya, cari dulu big way Anda. Anda mau ngapain di bisnis saham ini? Apa big way Anda? Jangan pernah cuma libatkan diri sendiri, tapi usahakan libatkan orang yang Anda cintai. Kalau Anda masih belum punya istri, maka Anda libatkan ibu Anda. Anda libatkan ayah Anda sebagai salah satu big way Anda. Dan ingat pesan saya, ya, mungkin Anda tidak berasal dari keluarga yang kaya, tapi pastikan satu keluarga kaya berasal dari Anda. Thank you. Oke, siap.
Luar biasa sekali Pak Hendra, terima kasih banyak udah sharing begitu banyak dengan kita di Next Gen Summit hari kedua. Kalau mungkin kesannya anak-anak muda tuh mikirnya, oh mungkin kelas soal saham, investasi saham itu membosankan, rumit, tapi ternyata enggak ya, kita malah banyak dapat motivasi, dapat ilmu, terus ketawa mulu lagi dari tadi, disisipin jokes-jokes lucu dari Pak Hendra. Oke, terima kasih banyak ya Pak Hendra untuk Terima kasih waktunya. kembali. Ya, Semoga sehat dan sukses selalu. ya, oke, thank you. Oke, nah tapi Next Geners ini saya juga tadi udah sempat janji ya di awal sesi kita, aku bakalan pilihin salah satu penanya dengan pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan e-wallet senilai Rp200.000. Oke, siapa nih kira-kira yang dapat pertanyaan terbaik? Kita lihat. Ternyata pemenangnya adalah Muhammad Ikhwan. Yeay, selamat Muhammad Ikhwan. Oke, ini Muhammad Ikhwan juga pertanyaannya tadi kata Pak Endra pertanyaan yang bagus banget ya. Oke, nanti tim kita bakalan hubungi Muhammad Ikhwan untuk pemberian hadiahnya. Oke, akhirnya waktu juga lah yang memisahkan kita. Terima kasih banyak bagi kalian Next Geners yang udah mengikuti Next Gen Summit ini dari hari pertama sampai hari kedua. Semoga semakin banyak dapat insights, kemudian juga ilmu, dan gimana sih nanti caranya membangun kemerdekaan finansial. Tadi kita udah dengarkan dari banyak narasumber kita yang hebat-hebat, salah satunya Pak Hendra juga. Oke, terima kasih banyak Next Geners, dan tentunya kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang sudah mendukung bisa terselenggaranya Next Gen Summit 2021, yaitu Antar Aja. Oke, tetap semangat Next Geners, sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya Gita Wulandewi undur diri. Good luck, sampai jumpa.